Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cipta Dwi Lestari, NIM saya 131. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang memori pada mata kuliah Fungsi Mental Tinggi. Nah, sebelum lebih jauh, saya akan menjelaskan pengertian dasar apa itu memori. Menurut Bruno 1987, memori adalah proses mental yang meliputi pengkodaan, penyimpanan, pemanggilan kembali informasi yang terpusat di otak. Lalu, menurut Santrop 2005, memori adalah penyimpanan informasi melalui proses encoding, storage, dan retrieval. Nah, kita kembali lagi ke pengertian di awal bahwa memori itu memiliki 3 tipe. Yang pertama yaitu ada proses encoding, merupakan penerimaan input sensorik dan mengubahnya ke dalam suatu bentuk berupa kode yang dapat disimpan. Yang kedua yaitu ada storage, yaitu proses penyimpanan kode informasi ke dalam memori. Dan yang terakhir yaitu retrieval, merupakan proses pengambilan informasi saat kita butuhkan. Berdasarkan penyimpanan atau storage, tipe memori itu seperti ini. Nah, menurut Shiffrin dan Atkinson 1968, itu merupakan model informasi dalam memori. Sekarang saya akan menjelaskan 3 tipe dalam memori tersebut. Nah, yang pertama kali kita bahas, apa sih sensori memori itu? Memori sensori merupakan proses penyimpanan ingatan pada jalur saraf-saraf sensori yang berlangsung pada waktu cukup pendek. Informasi yang diperoleh melalui panca indera meliputi penglihatan, perabaan, penciuman, pendengaran, dan pengecapan yang hanya mampu bertahan selama 1 atau 2 detik, menurut Brown 1987. Nah, untuk contoh dari sensori memori itu sendiri, misalnya tuh ketika kita lagi berjalan di salah satu mall dan melihat beberapa ratusan baju yang terjual selama beberapa menit, lalu meskipun perhatian kita tertuju pada satu baju, itu akan teralihkan oleh sesuatu yang lebih menarik perhatian yang ditangkap oleh alat indera kita. Terdapat 2 macam memori sensori. Yang pertama yaitu ada memori sensori visual atau iconic memory. Merupakan memori untuk rangsangan visual yang dapat didefinisikan sebagai memori sensoris berupa gambar yang tersimpan hanya 1/4 detik lamanya. Yang kedua yaitu ada memori sensori audio atau iconic memory. Merupakan memori untuk rangsangan suara atau memori yang menirukan bunyi yang didefinisikan khusus untuk mempertahankan informasi pendengaran itu sendiri. Next, sekarang kita lanjut bahas apa itu short term memory. Short term memory atau memori jangka pendek merupakan suatu proses penyimpanan informasi sementara, yang artinya informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi tersebut masih dibutuhkan. Ingatan jangka pendek berlangsung sedikit lebih lama dari memori sensoris. Selama kita menaruh perhatian pada sesuatu, kita dapat mengingatnya dalam ingatan jangka pendek. Informasi pada short term memory ini biasanya hanya tersimpan selama 30 detik. Jumlah informasi yang bisa disimpan dalam memori jangka pendek sangat terbatas. Hanya 5 hingga 9 informasi saja yang dapat berada dalam memori jangka pendek sekaligus. Adapun contoh dari short term memory itu sendiri, misalnya tuh ketika kita diminta untuk membaca angka-angka dan kemudian kita diminta untuk menuliskan 12 angka secara acak yang sudah dituliskan, kita tuh hanya bisa mengulang
untuk menyebutkan angka-angka tersebut dan menyimpannya hanya dalam waktu 15 detik saja setelah kita membaca angka-angka tersebut. Jika sudah di atas 15 detik, biasanya ingatan kita tuh sudah mulai melemah. Apalagi jika sudah beberapa jam kemudian, biasanya sudah mulai lupa. Ini tuh disebut juga dengan decay atau musnahnya memori jangka pendek. Salah satu cara untuk mempertahankan informasi pada short-term memory yaitu dengan memikirkan atau mengucapkannya dengan terus-menerus. Proses mempertahankan informasi di short-term memory melalui pengulangan atau rehearsal. Nah, ada dua cara mengingat dalam memori jangka pendek. Yang pertama yaitu ada parallel search, yaitu informasi yang disimpan dalam memori yang ditelusuri sekaligus. Yang kedua yaitu ada serial search, merupakan penelusuran informasi dilakukan pada satu kesatuan informasi tersebut. Terakhir, kita akan bahas apa itu long term memory. Long term memory merupakan sistem di otak kita yang berfungsi untuk menyimpan secara permanen, mengatur, dan memanggil kembali informasi-informasi di waktu berikutnya. Seringkali informasi yang disimpan di long term memory akan dapat kita ingat sepanjang hidup. Memori jangka panjang bertindak sebagai hard drive yang menjadi tempat penyimpanan pengalaman masa lalu di daerah kulit luar otak, yaitu cerebral cortex. Informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang disimpan dalam berbagai kode. Pengkodean tersebut dapat berupa kode verbal, imagery, ataupun semantik. Nah, adapun contoh dari long term memory atau memori jangka panjang. Misalnya tuh ketika kita ditinggalin oleh orang yang kita sayangi, mungkin kita akan mengingat kembali kenangan-kenangan yang tersimpan di memori jangka panjang kita. Dan kita akan mengingatnya dengan secara detail, bahkan tanpa kita sadari, kita menyimpan informasi tersebut. Misalnya tuh seperti tempat yang dulu pernah kita datengin, atau kejadian-kejadian apa yang dulu kita pernah alami, baik menyenangkan maupun menyedihkan. Akhirnya pembahasan tentang memori dan juga 3 tahapan tentang memori sudah selesai. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penyampaiannya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.